kita Allah ijabah. Karena orang-orang yang ingin mencari ketenangan, ketentraman bukan dilihat dari harta, Bu. Orang yang ingin melihat atau merasakan kenikmatan di dalam hidup adalah dia berzikrullah. Dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang beriman hatinya itu akan tentram. Bu, kita ini adalah termasuk orang-orang yang beriman. Hati kita akan menjadi tentram. Dengan apa? Karena berzikrullah. Dia mengucap nama-nama Allah. Dia mengagungkan nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang mulia. Wabil khusus kita mengucap kalimat La ilaha illallah. Kata Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram. Ketentraman itu bisa kita raih bukan karena kita banyak harta. Emang ibu bapak sekalian bisa lihat, oh karena orang itu banyak hartanya, banyak rezekinya, jabatannya tinggi, terus jadi tentram. Belum tentu. Belum tentu. Yang ngebuat kita jadi tentram, tenang, nyaman, sejuk, rasa syukur ada karena kita selalu mengingat Allah. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala adanya di mana? Salah satunya adalah duduk di majlis zikir. Dia mengucap kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha. Dia taruh kalimat La ilaha illallah di dalam hati dia yang paling dalam. Di kolbu dia, di jiwa dia. Nanti juga ada hal-hal yang mana Allah akan mengijabah doa kita karena kita berzikir. Oh, zikir nggak ada hasilnya, siapa bilang? Ibu baru duduk saja sudah mendapatkan hasil. Kemarin kita bahas kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi, Zakaria Yahya. Bahwa orang yang duduk di majlis zikir saja, dia sudah mendapatkan fadilah luar biasa. Apalagi dia ikut berzikir. Tadi kata Allah, orang-orang yang berzikir hatinya akan tentram, akan nyaman, akan sejuk. Hidup ini di dunia penuh dengan masalah, maka masalah tersebut dia jadiin sesuatu iktibar, ibarah, perumpamaan bahwa hidup di sini cuman mau cari pahala. Boleh jadi karena kita diuji, kita pengen dibanyakin pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah yang dikarang, disusun oleh Syekh Ahmad bin Syekh Al-Fasyani. Beliau menaruh di dalam sarahnya itu kitab, itu di hadis yang ke-13. Ada satu cerita, Bu. Ada seorang yang bernama Ibnu Amir. Ibadah malam dia jalanin, pagi dia puasa. Malamnya dia ibadah, paginya dia puasa. Dia jaga dirinya dari hal-hal yang menjauh dari Allah. Dekat banget dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir siang malam, pagi sore dia berzikrullah. Ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi harinya dikala dia sedang berpuasa, di tengah hutan ada seekor ular, Bu. Seekor ular dalam kitab itu. Ketika ular itu tiba-tiba bisa bicara, Bu. Pak, ular itu bisa bicara. Wahai engkau manusia, begitu kalau bahasa kita.
Tolong aku lagi dikejar orang ingin dibunuh. Si syekh ini, si orang abid ini, orang yang betul-betul ibadah sering kepada Allah, ini tanya kepada dia, apa yang membuat engkau ketakutan sehingga engkau ingin dibunuh? Itu musuhku lagi ngejar aku. Boleh enggak engkau lindungin aku? Kata Ibnu Amir, boleh, silakan ngumpet di belakang aku. Begitu, ngumpet di belakang aku. Ini orang-orang yang rajin berzikrullah, yang munajat kepada Allah, yang memasrahkan sering dirinya kepada Allah, karena dia tahu dengan berzikir hatinya menjadi tenang, tentram. Singkat cerita, nggak mau itu ular, ngumpet di belakangnya. Saya mau ngumpet di dalam mulut engkau, ngumpet di dalam mulut engkau. Orang abid, orang soleh. Apakah engkau tidak akan membunuh aku? Tidak, demi Allah, demi Rasulullah. Siapakah engkau? Aku umatnya Nabi Muhammad juga. Kata ular. Maka dimasukkanlah ular tersebut di dalam mulutnya, ngumpet di dalam mulut orang abid. Ada orang alim, ada orang abid, Bu. Orang alim itu orang yang mengetahui ilmu agama. Orang abid itu orang yang tukang ibadah. Udah pasrah dah dirinya kepada Allah. Tiba-tiba dia jalan, ketemu sama musuhnya si ular. Apakah engkau melihat ular? Enggak. Seorang abid ini istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, aku telah berbohong. Udah jalan selesai. Singkat cerita, sampailah selesai tugasnya si abid ini. Ibnu Amir ini selesai tugasnya, sudah selesai. Udah ular, keluar engkau dari mulut aku. Keluar dari mulut aku. Ular nggak mau, Bu. Ular nggak mau. Kira-kira kalau ular ada dalam mulut kita, ngapain kita tuh? Ibu bapak sekalian, ngapain? Kata ular yang menyerupai iblis, nggak mau aku keluar. Aku ingin pilihan dua kepada engkau. Mau aku patuk di tenggorokan engkau, atau jantung engkau yang aku patuk, terserah. Ini ular nih. Ada dalam kitab Majalisus Saniyah. Masya Allah, si abid ini kaget, Bu. Orang abid ini kaget. Engkau berbohong, engkau sudah demi Allah, demi Rasulullah, demi langit, demi bumi, demi umat Nabi Muhammad. Tapi engkau melakukan kebohongan. Ini pelajaran buat kita. Si abid ini udah pasrah dia kepada Allah. Kata si abid, kasih aku waktu buat jalan, biar aku matinya di tempat yang aku pilih. Sambil jalan, dia itu berpikir dan berdoa, berzikrullah kepada Allah. Saya masih ingat ini zikirnya. Nah, guru saya ngajarin dulu di pesantren. Ya Latif, ultubi bil lutufikal khafi. Ya Latif, bi kudratikal lati. Ada panjang itu bawahnya. Ya, ingetnya itu aja saya. Dia baca itu, Bu, sambil meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada dia. Ini contoh dari cerita ini. Mudah-mudahan kita jadi rajin zikir. Begitu dia selesai zikir itu, datang di muka dia seorang laki-laki tampan. Kata laki-laki tampan itu, buka mulut engkau. Aku tahu engkau sedang terancam. Maka dibukalah itu mulut, lalu dimasukkan sesuatu oleh orang itu, lalu suruh kunyah. Setelah kunyah, maka ular tersebut mati terpotong-potong. Mengapa? Salah satunya karena dia rajin berzikrullah. Ibu sekarang zikir, mungkin pertolongan Allah belum datang, tapi boleh jadi nanti di alam barzah datang pertolongan itu. Di sirat datang pertolongan itu. Di mizan datang pertolongan itu. Nggak usah khawatir. Bapak-bapak mungkin lagi sempit rezeki di dunia ini.
Baca terus zikir. Boleh jadi ntar datang orang, ntar datang bisnis, ntar datang perdagangan, ntar datang ilham dari Allah. Kita melakukan ini, melakukan itu, supaya menghasilkan zikir. Ada aja jalannya kalau orang-orang yang berzikir. Nggak usah khawatir. Nggak usah pergi ke dukun. Nggak usah pergi ke paranormal. Nggak usah pergi sama orang pinter. Katanya orang pinter, tapi tetap aja miskin. Ada nggak orang pinter ngakunya tapi miskin? Ada nggak? Jangan percaya. Apalagi kita jangan percaya bahwasanya kita kena penyakit-penyakit disihir orang. Dibuat-buat orang. Nggak usah percaya. Percaya datangnya sihir ada, betul. Tapi percaya bahwa dia bisa menyihir kita itu manusia, jangan percaya. Jangan percaya. Timbulnya fitnah. Ada satu kampung. Dia percaya sama orang yang katanya pintar bahwa ada orang tuh yang sihir kamu. Didatengin. Akhirnya satu kampung jadi ribut. Gara-gara ada fitnah. Kita pusing, kepala kita sakit, perut kita sakit, kaki kita sakit, ke dokter. Ke dokter. Diobatin. Dagangan kita kurang laris, dagangan kita raja jeblok, zikir. Kalau kita dalam keadaan kurang rezeki, kurang pengen rezeki